biar gak ngalamin. Oke, boleh ku minta konfirmasi ini udah kelihatan belum teman-teman? Suaraku jelas masuk nggak? Dan udah kelihatan belum share screenku? Sudah, Pak. Oke, thank you. Jelas ya suaraku juga. Ya. Bisa aku buka ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi kita di study group Google Developer Groups on Campus LU Bandung. Minggu ini kita akan berkenalan dengan assets dan package ya. Assets dan package di Flutter. Sebenarnya ini eh, salah satu hal yang penting dalam pengembangan eh, di Flutter, terutama assets dan package ya. Pasti kalian nanti kalau dalam pengembangan pasti akan bermain dengan aset dan package ini. Nah, di sini nanti kita akan belajar cara implementnya dan juga cara memanage dengan baik dan nanti aku mungkin bisa kasih apa ya trik gimana cara manage aset itu biar efisien. Ya, teman-teman boleh diakses PowerPoint untuk slide pada hari ini sampai 1 menit ya. Ini udah berapa nih kita? Agak sepi ya di bulan puasa ini. Mungkin eh, teman-teman ada yang masih tidur puasanya karena capek soalnya. Oke, kukira cukup ya untuk link PPT nanti di-share di grup juga. Kita lanjut ke materi kita pada hari ini, aset dan package. Oke, jadi sebelum kita belajar aset dan package, kita akan ngobrol dulu nih tentang PubSpec dan YAML. PubSpec YAML, karena di PubSpec YAML ini di mana kita akan bermain-main aset dan package. Jadi kita harus tahu dulu PubSpec YAML itu apa. Nah, di sini teman-teman ada yang mau sharing nggak tentang pengetahuan kalian? PubSpec YAML itu apa? Ada yang mau volunteer atau nggak ada? Oke, 5, 4, 3, 2, 1 nggak ada ya. Kita lanjut aja. Jadi PubSpec YAML itu adalah file konfigurasi ya teman-teman. Jadi di file ini kita eh, ngatur kayak dependensi, assets dan lain-lain ada di sini teman-teman. Jadi kayak di sini ada contohnya di sebelah kanan itu ada name, description. Name itu untuk nama aplikasi ya. Description, publish to, ada juga version nih, version nanti buat aplikasi kalian. Jadi di PubSpec.yaml ini gunanya ini nanti pas kalian build eh, package, aset dan lain-lain itu di bundle. Jadi di sini penting banget kalau kalian nanti mau nge-build terus mau dijadiin APK ya. Jadi di Password YAML ini pengaturannya itu ada di sini semua. Jadi di sini tuh ada kayak dependencies. Nah, dependencies ini nanti yang kita bahas adalah package gitu. Nah, package-package nanti kita aturnya di dependencies ini, teman-teman. Lalu ada assets. Assets ini untuk penyimpanan file ya, teman-teman. File aplikasi kalian nanti disimpannya di sini, nanti di config-nya di sini nih, teman-teman, di bawah Flutter. Jadi kita deklarasinya di sini.
Lalu ada Flutter SDK juga di sini. Eh, Kalau kalian mau ngatur SDK version. Lalu ada app metadata nih kayak nama aplikasi, versi, dan deskripsi gitu. Jadi eh, sebelum kita belajar assets dan package, ada baiknya kita pahamin dulu nih paspek YAML itu apa. Karena nanti sebelum kita masuk ke assets dan package, pasti akan ketemu paspek yang .yaml ini. Gitu. Oke, setelah kita memahamin paspek .yaml itu apa, kita masuk ke assets ya teman-teman. Assets. Assets di Flutter adalah file statis seperti gambar, font, audio, video, dan data lain. Data lain ini maksudnya kayak JSON atau XML ya. Jadi file-file ini digunain di aplikasi. Eh, di assets, assets ini bentuknya tidak berubah teman-teman. Jadi bentuknya statis selama runtime aplikasi dan diperlukan untuk meningkatkan fungsionalitas dan tampilan aplikasi. Nah, contoh-contohnya itu kayak gambar, font, file JSON, audio, dan video. Nah, sebenarnya pas kita dengar assets itu apa, pasti teman-teman mikirnya kayak database ya. Nah, sebenarnya assets itu sama database itu berbeda teman-teman. Kita coba gali ya untuk aset dan database ini. Jadi kenapa nggak disimpan di database aja Bang? eh si file-file ini. Tadi kan kita ada gambar, font, audio, dan video ya. Itu kan file-file bisa dimasukin ke database ya. Oke, jadi di eh, dalam aplikasi teman-teman, assets tuh bisa disebut resource. Yang di database juga bisa disebut resource ya. Nah, ini database bentuknya itu bisa kayak Firebase ya, Firebase, cloud database atau si local storage. Nah, bedanya apa nih sama assets? Kenapa ada assets, ada local storage, ada eh, database kayak Firebase? Jadi di pengembangan aplikasi, assets itu kegunaannya berbeda sama database, teman-teman. Jadi kalau di assets itu eh, kita kalau butuh file statis kayak kayak logo, gambar apa ya? Gambar icon atau font itu kan dia kayak gitu-gitu terus kan dalam aplikasi statis gitu. Jadi kalau kita taruh file tersebut dalam database, berarti kita perlu waktu kan untuk mengakses ke database. Nah, makanya ada assets ini teman-teman. Assets ini eh, langsung dari tadi pubspec.yaml. Jadi pas kita build langsung diolah di aplikasi. Jadi dia cepet, nggak perlu ngakses database lagi. Nah, bedanya apa sama local storage teman-teman? Kan local storage kan juga ini kan gimana ya? Dia di dalam device itu juga. Nah, kalau sama local storage eh local storage kan disebut database juga ya. Nah, kalau assets ini dia sifatnya itu gimana ya? General. Kalau local storage biasanya itu untuk data-data kayak pengguna, data-data pengguna. Jadi satu aplikasi kan nggak cuma satu satu pengguna doang ya kan ya. Makanya local storage ada tuh. Karena local storage itu kan jalannya itu di satu device masing-masing kan. Jadi file-filenya berbeda-beda di setiap device. Nah, kalau assets itu dia di di apa ya? Ada di aplikasi itu sendiri pas di build gitu. Jadi kita kita kalau kita build misal kayak gambar-gambar general kayak gambar logo, icon itu kan kita taruh di Paspec YAML kan. Terus kita build. Nah, jadi aplikasinya itu
udah punya namanya gambar, gambar logo, icon dan lain-lain itu udah masuk di aplikasinya. Beda sama local storage. Kalau local storage kan biasa kita taruh apa ya, data-data pengguna kayak status login, eh, nama atau foto profil itu kan masuknya ke local storage. Jadi sebenarnya kenapa nggak disimpan di database nih untuk gambar logo, icon, font dan lain-lain? Karena kegunaannya berbeda. Itu kalau database itu lebih ke dinamisnya. Jadi kalau teman-teman butuh resource yang statis dan pengen dia tuh cepet gitu, nggak nggak ada loadingnya, pakainya assets gitu. Jadi harus di ini nih dianalisis dulu. Kalau splash, misalnya splash screen nih, splash screen kan biasa ada gambar logo kan, itu kita analisis ini butuhnya apa nih, data gambarnya ditaruh di database atau di assets. Nah kan kalau splash screen kan gitu-gitu aja kan, dan nggak berubah. Nah sebaiknya kalau logo di splash screen itu taruhnya di assets biar cepet diaksesnya gitu, munculnya cepet gitu. Nah, ini assets dan database seperti Firebase atau local storage berfungsi untuk keperluan yang berbeda. Jadi mereka ini mirip, sama-sama menyimpan file ya, cuma keperluannya berbeda gitu. Jadi perlu di identifikasi lagi nih, ini perlu di eh, assets atau di database. Dan jadi pertimbangan juga teman-teman untuk naruh file-file assets itu nggak bisa sembarangan karena bakal mempengaruhi ukuran file, ukuran file aplikasi teman-teman. Karena nanti kalau kalian masukin misal gambar ya, gambar-gambar banyak banget atau video atau audio. Nah, itu kalau kalian masukin di aset semuanya tuh bakal mempengaruhi ukuran file. Jadi eh, karena kenapa mempengaruhi ukuran file? Karena si aset ini nanti akan dibundle sama aplikasi kalian. Jadi kalian perlu mempertimbangkan lagi tuh file-file apa yang harus di database, file-file apa yang harus di assets gitu. Biar aplikasi aplikasi kalian tuh nggak kegedean size-nya. Oke. Oke. Selanjutnya kita masuk ke package ya. Berarti kita coba praktek dulu untuk aset sini. Boleh teman-teman dibuka code editor masing-masing. Dashboard. Eh, ini ngalennya gimana ya? Ini project. Kita bikin project dulu ya teman-teman, bikin empty aja. Kita di sini di folder GDG, nama aplikasinya as, assets package. Bebas nama aplikasinya teman-teman. Duh, ngalingin banget ya. Mana ya? Oke, disiapin juga emulatornya. Atau ini ya? Oh, nah, ya, Oh, oke. oke oke. Ya ampun, untung belum ngapa-ngapain. Iya. Oke, nah, di sini kita udah siap emulator sama kode editornya. Kita akan implementasi assets. Yang pertama-tama kita bisa mampir dulu ke Pathway Camel.
yang tadi kita bahas di sini udah ada ya, sama kayak yang dicontoh tadi, ada name, description, version, SDK version, dependencies dan lain-lain. Nah, di sini kita mau implementasi assets. Gimana caranya? Kita masukin di bawah Flutter ini, teman-teman. Nah, di sini kan ada use material design, kita ke bawahnya, kita masukin namanya assets, titik dua. Nah, di sini bisa kalian taruh path-nya. Nah, di pubspec.yaml ini kalian hati-hati teman-teman karena eh, dia agak sensitif ya tentang indentasinya. Jadi format di pubspec.yaml ini indentasinya tuh spasi dua kali. Kalau tapi ada juga yang bisa pakai tab, ada juga yang bisa pakai spasi. Jadi kadang hoki-hokian ya. Cuma kalau dari aku pakai spasi dua kali aja tuh paling aman karena yang sebelum-sebelumnya ini dia pakai spasi dua kali. Oke, kita masukin namanya assets. Ini path-nya ya. Nah, setelah itu, ini kan masih kuning ya, garis bawah kuning. Ini assets doesn't exist. Kita masukin folder assets dulu. Kita namain assets. Nah, di sini kita bisa bikin lagi nih folder. Untuk manajemennya kita bisa bikin misal image atau video, icons, eh, icons, dan lain-lainnya. Nah, mungkin kita paling banyak di image ya. Nah, ini udah masuk. Biar aman, biasanya aku tambah lagi nih assets image biar semakin spesifik ya. Oke, kita coba cari gambarnya dulu. GDG, GDG, GDG. Oke, sini udah ada GDG ya. Oke, karena di rumahku udah azan, mungkin kita stop dulu ya teman-teman. Kita dengerin azan dulu.
Oke, karena satu azan udah selesai ya, mungkin aku lanjut aja. Biar nggak buang-buang waktu ya, makan waktunya nanti. Oke, eh ini udah kelihatan belum teman-teman? Halo, Ada Bang Nel. Sudah Kak, aman ya? sudah Kak. Oke, Aman. oke. Tadi kita sampai deklarasi aset ya. Aset. Setelah deklarasi aset, kita bikin foldernya. Nah, di sini di mana kita nempatin file-file kita nih. Di sini aku pisah-pisahin ya untuk icons, image, atau video. Oke, selanjutnya kita coba akses nih si aset sini, si GDG ini, image ya. Sebenarnya udah pernah aku implement di pertemuan sebelumnya ya. Eh, Cara narik gambar ini dari aset ya. Nah, caranya kita panggil widget image, lalu pakai yang aset. Kemarin kan teman-teman udah ada juga yang implement yang network ya, network, memory atau file ya. Kita coba pakai yang aset karena kita lagi belajar aset. Nah, di sini kita eh, naruh path-nya teman-teman, path si image-nya. Nah, tadi kan kita taruh di folder assets, lalu subfolder image. Setelah itu eh, nama filenya, nama filenya tadi gdg.jpg. Nah, ini kan ya, sama. Nah, di sini masih merah eh, karena di sini ada eh, fonts, ada fontsnya kita hapus dulu. Nah, di sini kan udah dapet ya untuk assets, eh, si gambarnya udah keakses. Apa yang terjadi nih kalau kita nggak bener eh, nge apa ya nge deklarasiinnya, misal kita kurang spasi kali. Kurang spasi ya. Wah, ini udah auto format lagi. Oke, nah coba ini nih, error gak ya? Kelihatan sih ini kuning tapi ya. Nah, jadi gitu teman-teman, kalau kalian deklarasinya nggak teliti, ini mungkin terjadi teman-teman. Jadi si Flutter nggak ngenalin path yang kalian kasih di PubSec YAML karena di sini ada salah format. Jadi kalau untuk di PubSec YAML ini kalian perlu eh, yang benar untuk format ya, untuk indentasinya nih. Ini saran dariku pakai spasi 2 kali untuk indentasi. Terus bisa juga pakai tab ya. Ini karena aku udah pakai auto format jadi aman nih. Oke, lanjut. Nah, di sini kan dapet tuh ya. Karena si Flutter udah kenal nih sama path-nya. Jadi bisa ngakses si aset gambar ini. Oke, selanjutnya apa lagi ya untuk bahas aset? Mungkin kita untuk yang lain sama sih teman-teman. Nanti ada audio juga itu sama eh, caranya. Yang penting diperhatiinnya di sini nih di deklarasi si aset ini di Paxspec YAML. Jadi kalau kalian nanti mau masukin audio itu bisa langsung masukin aja asal di Paxspec YAML udah jelas path-nya biar pelajar tahu. Kita pindah dulu ke package. Oke, selanjutnya package. Package
di sini di, di Flutter adalah resource juga, tapi ini adalah library eksternal. Package bukan resource, sorry. Jadi ini adalah library eksternal yang dapat digunakan untuk menambah fungsionalitas pada aplikasi Flutter. Jadi package ini biasanya dibuat sama komunitas atau pengembang lain untuk mengurangi waktu pengembangan dengan menyediakan solusi siap pakai. Nah, benefitnya apa nih di package di Flutter ini? Jadi kalau kita pakai package tuh kita bisa hemat waktu pengembangan, terus eh, aplikasi kita bisa nambah fitur gitu. Kalau package-nya ngasih fitur yang nggak ada disediain sama Flutter ya. Jadi bisa pakai package. Lalu di package ini gunanya gampang teman-teman dan juga dokumentasinya itu banyak karena komunitasnya itu aktif. Nah, teman-teman bisa temuin di webnya nih namanya PubDev atau Flutter Gems nih. Di Flutter Gems ini kalian juga bisa lihat contoh-contohnya ya. Ada gambarnya. Kalau di PubDev tuh kayak gini. Kita akses aja deh. Ya. Sama Flutter Gem. Oke. Nah, di sini eh kumpulan-kumpulan package yang bisa kalian pakai ini. Nah, jadi ini banyak banget package yang bisa dipakai dari developer-developer lain ya. Ini mungkin ada orang Indonesia juga masukin package ke sini. Dan teman-teman juga bisa masukin package kalian ke sini. eh Mungkin itu advance ya. Kalau masukin package bisa kalian gali-gali lagi nanti kalau kalian punya package punya eh ya punya solusi dan mau dijadiin package ini bisa diupload di sini teman-teman. Ini sama aja kayak di Node Modules ya di backend. Ini package kayak gini nih. Nah, ini ada top Flutter package kayak Firebase Messaging. Ini ada dan animation, Flutter Lens. Flutter Lens tuh eh, untuk pengembangan ya. Nah ini ada animation bisa dipakai. Jadi kalian nggak perlu bikin widget dari awal. Nah ini udah disediain sama mereka. Nah di sini juga aku ada eh, widget apa package bagus nih namanya Flutter Moji. Nah di sini kalian bisa pakai package untuk profil, foto profil nih pakai emoji ini nih bisa dikustomisasi juga. Nah di sini juga udah ada cara pakainya ya. Ada contohnya di sini. Mungkin bisa disesuaikan sama kode-kode kalian ya. Ada Flutter Emoji Customizer sama Flutter Emoji Circle Avatar gitu. Nah, di sini juga ada onboarding carousel. Eh, Kalau teman-teman butuh onboarding onboarding page, ini ada ini nih package-nya, namanya introduction screen, intro slider. Nah, gitu. Jadi kalau di Flutter Games nih ada gambarnya, jadi kalian bisa kebayang ya. Kalau di sini kan tulisan doang ya. Nah, paling ada gambar ya sedikit. Kebanyakan ini sih tulisan doang. Nah, apa aja nih di package yang dipakai biasanya? Nah, ini ada contoh-contohnya kayak Lottie, Google Fonts, BLOC. Eh, BLOC ini untuk state management, teman-teman. Jadi, ada developer lain yang buat state management dan dijadiin package. Jadi, kita bisa gunain state managementnya BLOC. Jadi, kita bisa
pakai set management dia nih. Dia mendukung business logic eh, business business logic komponen. Nah, inilah namanya. Terus saya salah nih. Velocity sama ya Flutter base. Nah, ya. Di sini sekalian pakai nih set manajemen yang sebelumnya kita kan belajar provider ya. Nah, di sini ada namanya BLOC. Nah, juga ada Google Fonts. Nah, Google Fonts ini sama nih yang tadi kita bahas. Mungkin kita praktekin juga ya nanti cara pakai fonts di assets sama di package ya. Nanti kita explore. Nah, di sini ada Google Fonts, package fonts. Jadi bisa kalian pakai nih Google Fonts. Jadi nggak perlu eh, pakai assets. Jadi download kan kalau pakai assets itu kita download file fontsnya dulu ya, terus masukin ke assets, lalu diakses. Nah, kalau pakai package ini jadi lebih mudah lagi teman-teman. Jadi tinggal panggil fungsinya nih Google Fonts, lalu ya udah namanya apa. Nah, bisa kalian cari juga font-font apa yang ada di Google Fonts. Boto, Lansui, Shoulder, dan lain-lain ya. Nanti tinggal dipanggil aja di fungsinya. Jadi Google Fonts dot bla bla bla. Bisa dikustomisasi juga. Selanjutnya ada Loti. Nah, Loti ini eh, kalau kalian butuh gambar yang bergerak ya, beranimasi. Nah, ini biasanya pakai ini nih, pakai Loti. Nah, tadi juga onboarding carousel biasanya kan gambarnya suka ada yang bergerak ya. Nah, itu bisa pakai Loti di apa digabungin sama si Loti. Kayak gitu. Nah, di sini juga ada splash screen. Nah, mungkin di sini biar kita sekalian implement ya si package, kita coba splash screen ya. Kita belajar pakai splash screen. Nah, sebenarnya teman-teman, sebelum ada package Flutter Native Splash ini, kita tuh buatnya eh mana ya kode? Kita buatnya manual teman. Kita buat kayak gini, splash screen dot dart. Terus kita buat eh ya manual, bikin widget manual. Jadi kita bikin misal ini ya. Terus kita kasih timer gitu. Kita kasih asing ya. Terus kasih oke kasih dikasih waktu gitu buat kayak seakan-akan itu splash screen. Nah, karena ada si package native splash ini, kita jadi lebih mudah teman-teman. Dan juga di sini yang dia kasih tuh eh, eh, si splash screen-nya karena sebelumnya tuh ternyata ada perbedaan ini teman-teman di splash screen di platform iOS dan platform Android itu ternyata splash screen berbeda karena si Flutter kan ini kan nge-convert Dart ke eh, si native itu masing-masing ya. Jadi ada perbedaan gitu. Nah, karena ada si native splash ini, jadi si splash ini jadi lebih stabil baik di Android maupun di iOS gitu. Ini cara pakainya. Kita masukin eh, deklarasiin si Flutter native splash ini di dependencies. Kita balik lagi nih ke fastback.yaml. Disinilah kita akan mendeklarasikan si Flutter Native Splash. Kita masukin aja nih sini. Red. Nah, lalu di save. Nah, ini ada ini ya karena belum update. Nah, tadi kan kita caranya manual ya. Kita eh, copy paste atau kita ketik
manual ya, Flutter Native Splash versi 24.5 gitu. Sebenarnya ada cara yang baik ya, atau best practice untuk masukin dependencies di Flutter ini. Jadi kalau di VS Code kita pencet Ctrl Shift P, atau apa, di Windows ini aku pakai Mac, dia komennya itu Command Shift P. Nah, nanti keluar kayak gini, masukin yang add dependencies. Nah, di sini ada dev dependency, nanti kita bahas juga. Kita masukin namanya Flutter Native Splash. Nah, kalau kita pakai komen cara yang tadi, itu nanti otomatis teman-teman, dan langsung ke update juga. Nah, ini kan gara-gara control save udah otomatis ya. Sebenarnya cara yang sebelumnya itu kayak gini. Flutter pub get. Nah, karena tadi aku control save udah langsung ke pub get ya. Jadi udah langsung bisa. Nah, di sini juga ada permasalahan teman-teman. Mungkin nanti kalian ada kendala. Kendalanya tuh mungkin kalian udah masukin dependencies nih, tapi tetap gak kebaca di eh, kode kalian. Mungkin kalian bisa lakuin cara ini. Eh, Kalian tulis namanya Flutter Clean. Jadi di package-package-nya di clean dulu, dikosongin dulu, baru kalian Flutter Pubjet lagi. Mungkin dengan cara ini bisa nyelesain permasalahan ini nih, dependencies yang nggak kebaca di kode kalian. Oke, kita coba permen ya. Flutter Native Splash. Di sini ada settingannya nih. Kita ke example. Mana ya caranya? Jadi di Flutter Native. Nah, ini. Masukinnya di mana ya? Caranya di sini nih. Kita masukin Flutter Native Splash. Cuma aku lupa. Sebentar. Di sini ya. Nah, kita taruh namanya Flutter Native Splash. Sini. Jadi bukan di bawah, di dalam Flutter ini ya. Di luar berarti. Kita kasih image, assets, image, gdg.jpg, Android. Ya, bisa dikasih backgroundnya juga dengan cara kasih color. Oh, oh. Kasih ketik. Oke, kira-kira begini nih. Bisa nggak nih? Nah, ini udah nggak perlu lagi nih. Nggak perlu buat widget baru lagi. Kita tinggal panggil aja di sini. Kita coba
Flutter, up, run, Flutter, native, splash. Lihat. Oke, kita coba ya. Ini kita hapus dulu deh. Kita jadiin teks. Welcome. Kita coba ini ulang. Kalau udah, kita tunggu running ya. Wait, lobet. Agak lama ya. Nah, di sini udah ada tuh teman-teman. Splashnya ya. Nah, daripada kalian buat widget lagi dengan manual, lebih baik kalian pakai si package ini teman-teman, Flutter Native Splash. Caranya juga lebih cepat ya. Tinggal eh, masukin package-nya, lalu ya udah deklarasi ini. Ini bisa kalian atur juga gimana eh backgroundnya tadi putih itu apa ya hexnya? White hex put FFF. Kita running lagi deh. Oke. Hmm. Ulang. Oke, sampai sini ada mau nanya-nanya nggak atau ada yang bingung? Nah, tadi udah ya, ada splash screen-nya pakai foto tadi GDG dan tadi udah diatur background-nya juga warna putih. Kira-kira begitu. Nah, selanjutnya kita coba explore si Google Fonts ya. Google Fonts. Perbedaannya di mana kalau kita pakai assets atau package. Sorry teman-teman, ada eh, kita coba implement yang asset dulu ya. eh di Google Phone ini kita bisa download mana ya? Bagus saya coba yang ini Big Shoulder. Kita get phone, lalu download. Kopinya juga ke download itu. Nah ini, nih kalian tuh harus download si file phone-nya dulu nih teman-teman. Mungkin kita pakai satu aja ya. Kita taruh di belum ada. Kita taruh namanya fonts. Biar cepet. Big Shoulders .ttf. Oke. Nah, gimana caranya nih buat ngakses si font ini?
Caranya, ini kan kita udah ada welcome ya. Welcome to GDG OC. Kita bisa pakai text style. Oke, nanti kita masukin di sini nih. Nah, cuma kan kita kan belum ada ya. Kita coba buat dulu nih sini. Nah, deklarasinya nanti kalian bisa coba contohin aja di Google. Ini seingatku kayak gini caranya. Punya kita deklarasi fonts, lalu family, big shoulder, big shoulder. Lalu fonts lagi, eh ini nggak sih? Bentar ya. Set font declaration. Pak. Oke, di sini kita kasih indentasi, tet, tet, eh, mm, family. Lalu di sini kayak gini, aset. Lagi-lagi dimasukin deklarasiin petnya yang bener, karena kalau nggak bener nanti Flutter nggak ngenalin, jadi nggak keakses. Ini kita kan taruh assets di fonts, assets fonts, assets fonts, big shoulder dot ttf. Oke. Harusnya bisa ya di sini. Ini biar aman kita paket lagi deh. Oke, seharusnya di sini kita udah bisa akses si big shoulder, fonts big shoulder. Nah, kita namain big shoulder ya. Big shoulder. Bentar. Apa nih? Big shoulder. Belum kebaca nih. Udah ya. Nah, enable to locate entry. Assets fonts big shoulder.ttf. Oh iya nih, ada kurang S ternyata. Pantes. Gak kebaca. Big shoulder saja, tambahin S. Saran lagi. Gitu teman-teman. Jadi harus teliti ya. Eh ngedeklarasinya nanti kalau nggak teliti ya tadi nggak ngenalin si Flutter. Nah, udah berubah nih font family-nya. Nah, ini kan
tadi sebelumnya kayak gini kan, terus pakai font yang tadi si Big Shoulder ini, fontnya jadi berubah nih. Jadi gitu cara akses font dari assets. Ada lagi cara lainnya. Kita coba bikin kolom ya. Eh, oh aja deh. Row, text, kasih size box, width 50. Coba. Oke, welcome to GDGOC. Welcome to Telkom University. Oke. Nah, tadi kan kita udah coba eh, akses fonts lewat assets ya. Caranya begini, di Public Camel begini, di deklarasiin. Nah, ada juga cara lainnya pakai package. Kalau pakai package, kita eh, masukin dulu dependensinya ke Public Camel. Caranya kayak tadi aja, add dependensi. Tadi kita pakai command shift P ya. Lalu kita masukin aja Google Fonts. Itu mau akses si Google Fonts. Di Google Fonts ini, teman-teman. Kita cek lagi, udah masuk atau belum? Nah, udah ada ya. Berarti kita udah bisa akses si Google Fonts. Nah, kalau di package Google Fonts ini, kita nggak pakai textile. Kita langsung pakai Google Fonts. Dot, ntar kok ada yang salah ya? Coba, namanya bener kok. Nah, ini kenapa nggak kebaca lagi ya? Ini udah ada. Well, Google Fonts. Nah, ini udah ada ya. Nah, kalau udah manggil si Google Fonts ini, tinggal kalian pilih mau pakai font apa. Tadi kan di sini kita cari-cari itu ada banyak ya. Shoulder, Slato. Ini coba kita pakai yang mana ya? Playfair Display. Coba ada nggak ya? Playfair Display. Itu. Kenapa nih? Love tabs. Oke. Kenapa ya? Valid concern value. Oke. Nah, udah keganti tuh teman-teman. Jadi kalau pakai package tinggal panggil Google Fonts, udah panggil fonts apa yang mau kamu pilih. Dan di sini juga kalian bisa ganti-ganti mau pakai fonts apa, jadi banyak pilihan ya tanpa harus download-download lagi nih masukin ke assets. Itu kita ganti lagi coba pakai yang Kibo. Kibo. Apa tuh? Nggak ada. Gentium, Opins ya. Opins.
provinsi kayak gitu ya. Bebas nih, weh. Jadi kira-kira kayak gitu teman-teman untuk perbedaan penggunaan fonts apa implement fonts pakai assets atau pakai package. Jadi kira-kira sampai situ. Di sini teman-teman ada yang mau ditanyain atau enggak nih? Oh iya, sama aku mau bahas ini dulu deh sebelum kita lanjut ke pertanyaannya. Jadi di sini kan ada dependencies dan dev dependencies ya. Nah eh, di sini kan pasti kenapa ada dev ada yang biasa gitu. Masih ada pertanyaan di kepala kalian, kenapa ini ada dua? Jadi ini ke berbeda teman-teman. Jadi sebenarnya untuk pengembangan kalian bebas nih mau masukin di mana. Tapi nanti kalau di production itu baru berbeda. Jadi si dependencies ini sebenarnya sama kayak dev dependency sama-sama untuk naruh package. Cuma kalau di dependency ini dia nanti bakal ke bundle pas kalian nge-build ke APK. Jadi kalau kalian naruh package di sini semua nih, misal kayak Flutterlin juga nih masukin. Itu sebenarnya nggak apa-apa, aman-aman aja nanti pas di si siapa? Pas di pengembangan tuh aman-aman aja. Cuma kalau nanti di production itu berbeda teman-teman. Jadi ada baiknya kalian pahami nih dependensi sama dev dependencies. Karena perbedaannya di sini nanti kalian akan ngebawa package-package ini nanti ke APK. Nah, sedangkan kalau dev dependency ini, development dependencies, dia digunainnya pas di testing atau di pengembangan gitu. Jadi package-package yang nggak perlu masuk ke production tuh masukinnya ke sini aja teman-teman. Jadi package-package tuh contoh-contohnya tuh ada Mockito nih. Nah, ini kan package untuk buat di pengembangan ya, buat di testing mocking dia. Nah, jadi masukinnya tuh bukan di dependencies, tapi sebenarnya nggak apa-apa kalian masukin ke dependencies ini, tapi nanti bakal ke bawah ke aplikasi nanti pas udah dijadiin si APK. Nah, tapi kan nggak perlu-perlu banget ya. Jadi masukinnya di sini aja. Kenapa jangan dimasukin di dependencies? Karena kalau kalian masukin semua nih, apa package-package testing, package-package development masukin ke dependencies itu ngaruh ke ukuran aplikasi kalian. Jadi perlu kalian pertimbangan nih si package-package-nya perlu masuk ke production atau enggak. Kalau nggak perlu, ya udah di dev aja biar nggak gede-gedein size APK. Terus ada apa lagi ya kalau Flutter testing ada testing testing apa unit test ya Flutter ya? Jadi gitu teman-teman. Jadi ke package-package yang nggak perlu masuk ke production bisa masukin di sini nih. Kalau kalian butuhnya tuh untuk development doang. Jadi kayak unit test kan nggak dilakuin lagi kan nanti kalau udah jadi APK. Unit test kan cuma ada di pengembangan kan di development. Ya udah masukinnya di sini nanti di dev dependencies. Karena di dev dependencies ini nanti nggak bakal kebawa nanti pas kalian nge-build APK itu. Jadi perlu ditimbang ini sama kayak aset tadi tuh. Oke, kira-kira begitu. Oh, sama terakhir deh. Terakhir sebelum kita ke Q&A, ngomongin assets. Nah, di assets ini, misal kalian punya assets tuh banyak nih, teman. Kayak GDG ini banyak mungkin. Ini banyak nih. Ini misal beda-beda ya. Atau video ada banyak di sini. Ada banyak video. Tapi
kalian nggak pakai tuh, nggak pakai di aplikasi. Cuma kalian taruh di sini tuh untuk jaga-jaga. Kalau kalian eh, yang dipakai misalnya cuma ini kan tadi. Tuh. Oke, tadi kan yang dipakai kan JDG doang kan. Sedangkan kalian di folder aset tuh ada banyak. Berat, 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 berat. Ini kan berapa nih? 20 kilobyte. 20 kilo ini kan masih kecil ya. Tapi nanti kalian kalau udah pakai yang real real apa ya, real cache-nya pasti ini berbeda-beda kan, dan ada juga yang size-nya gede-gede. Nah, kalau kalian deklarasiinnya kayak gini, nih, kayak gini, ini kalian otomatis masukin ngebandel ini dari audio, fonts, icons, eh videos, walaupun kalian fotonya nggak dipakai nih di widget, walaupun kalian nggak pakai, tapi ada di sini nih, karena kalian deklarasiinnya kayak gini, itu bisa masuk ke aplikasi kalian. Dan itu menyebabkan apa? Ya, yaitu aplikasi kalian jadi gede ukurannya. Padahal foto-foto ini nggak semuanya dipakai. Jadi eh, solusinya gimana? Nah, ada artikel sebenarnya teman-teman untuk manage si aset ini. eh Dia ngebedain tuh gimana caranya biar aplikasinya lebih kecil. Nah, dia caranya tuh ngedeklarasiin si pet assetsnya, eh dia detail, spesifik. Jadi yang dipakai-pakai aja gitu, karena nggak semua assetsnya tuh dipakai kan. Jadi dia didetailin kayak gini, image gdg.jpg itu. Kita coba bacain kali ya. Oke, coba kita Flutter build ya. Aduh, apalagi nih? Pet provider Java. Tadi ada ini sih. Apa nih ya? Lalu, sorry nih guys, ada eh debugging dikit ya. Android set. Bisa nggak nih?
Apa lagi? Ada reduction nih. Nah, ini kan 19 mega ya teman-teman jadinya. Kita pakai cara apa tadi? Pakai aset sini. Kita coba pakai yang aset langsung ya. Kita lihat perbedaannya. Sama ditambahin apa ya? Sembilan belas ya. Ada speed tadi. Motor, uh, starter, wheel, APK, speed, habis. Motor, habis. Nah, di sini eh ini caranya juga teman-teman dikasih split per AB. Nah, nanti aplikasi kalian tuh bakal keridus jadi 7 megaan. Nah, tadi perbedaannya sama gimana sih? Sama pakai aset eh set image, GDG, dan JPG. Shutter, clean, shutter, forget. Apa? Tadi 20 kilobyte doang sih ya. Gimana beda ini ya? Ini udah 50 sih. Ada perbedaan nggak tuh? Nggak ada ya? Oh ini ada nih. Cuma 100 tapi 0,1. Tapi malah jadi lebih gede ya. Mungkin kalian bisa ini aja nih. Masuk ke artikelnya. Nanti aku share di grup. Untuk memanage si aset sini. Gimana caranya memanage aset biar lebih efisien dan tidak membuat aplikasi kalian tuh menjadi gemuk ya. Kira-kira begitu. Ini itu aja eksplorasi hari ini. Eh Aset dan package. Mungkin aku coba open discuss ya untuk pertemuan hari ini. Kita masuk ke any question.
Oke, ini teman-teman ada yang mau discuss? Pertemuan selanjutnya bakal bahas apa, Kak? Oke. Di pertemuan selanjutnya kita bakal bakal bahas database. Database itu kita bahasnya di Firebase atau Cloud Cloud Firebase, Cloud Database. Kita milih pakai Firebase karena itu kan produknya Google juga. Jadi dan kompatibel juga untuk si Flutter, dan Flutter tuh biasa juga pakai Firebase. Jadi ada juga namanya package nanti namanya Flutter Fire buat hubungin si Flutter sama Firebase. Ada lagi yang mau bertanya-tanya tentang pertemuan kita hari ini? Kak, izin bertanya dong, Kak. Boleh, saya Aris. Oh, sebenarnya package kan ngemudahin kita ya, Kak, buat bikin aplikasi. Nah, ada nggak sih kalau kita, karena kita terlalu malas buat ngoding, kita kayak kopas package-package aja itu bakal mempengaruhi performa aplikasi nggak sih, Kak? Atau Kopas, bakal bentrok gitu? oke. Kopas-kopas package kayak gimana tuh? Kayak kita mungkin pakai package yang kebanyakan gitu. Mungkin terlalu banyak pakai package karena kayak package kan istilahnya kayak apa ya? Kayak framework kan ya, ya kan ya. Hmm, Jadi ya, kayak ya dipermudah gitu. Apakah bakal bentrok atau mempengaruhi aplikasi kita atau gimana? Atau normal-normal aja gitu, Kak? ya. Jadi gini jawabannya, si siapa tadi? Rayaska ya. Jadi sistem di package itu, jadi kan Flutter ini kan sebenarnya juga punya package sendiri, teman-teman. Ini kan kayak kolom. Ini kan package-nya dia nih. Si kolom package dia punya package sendiri. Nah, dan itu kan udah ada ya. Misal kita eh, apa ya? Kita bayangin si Flutter ini punya misal 20 mega lah. Defaultnya 20 mega. Nah, si developer-developer lain kan bikin ini juga kan kayak widget-widget baru gitu. Nah, di dalam bentuk package diupload gitu. Terus kita pakai itu bakal nambah size aplikasi, teman-teman. Jadi, teman-teman kalau kebanyakan aplikasi eh, itu bakal mempengaruhi ukuran dan juga performa, teman-teman. Jadi, perlu dipertimbangin nih eh, masukin package-package-nya yang perlu-perlu aja gitu. Tapi kalau kalian lihat-lihat ya aplikasi Flutter di yang sekarang itu dia pakai pakai banyak sih, dan performanya juga masih bisa diterima lah. Jadi teman-teman kalau mau penasaran sama aplikasi-aplikasi Flutter yang sekarang tuh namanya, buat ngecek package-nya itu ada namanya si Flutter Shark. Nah, di Flutter Shark ini bakal ngedetect ya aplikasi di HP kalian yang di developnya itu pakai Flutter. Nah, di sini kalian bisa klik misal apa nih? Didi ya. Nih tadi Didi diklik. Nah, di Didi itu dia pakai package apa aja nih? Nah, ini kalian bisa lihat nih di sini nih. Nah, jadi sebenarnya bakal mempengaruhi Rayaska. Cuma ya kita lihat di sini banyak aplikasi-aplikasi yang udah jalan di App Store, di Play Store itu package-nya banyak juga dan performanya bagus-bagus aja gitu. Jadi masih belum terasa lah sama si apa sama manusia. Mungkin kalau kita bahas angka mungkin bakal ada perbedaan gitu. Pasti performanya lebih bagus yang pakai yang package-nya lebih sedikit gitu. Cuma kalau untuk manusia masih belum terasa lah performanya bakal lebih nge-lag atau lebih cepat gitu. Bisa dilihat nih. Mereka tuh pakai aplikasi-aplikasi sekarang tuh pakai package-nya tuh banyak-banyak juga, tapi performanya tetap
bisa diterima lah, tetap bagus gitu. Oke, siap Kak. Ya. Terima kasih Kak. Oke, thank you Res Kak pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya tentang assets dan package? Oke, sambil nunggu, ini kalian bisa langsung hands on aja ya kalau mau bertanya. Kita bahas topik untuk minggu selanjutnya yaitu Firebase. Kalian bisa samperin nih webnya. Nah, di sini Firebase nanti kita bakal gunain ini nih. Nah, di sini banyak banget fitur-fitur yang disediain Firebase. Ada app hosting, banyak banget nih produk-produknya nih. Nah, ini produk-produknya nih kayak Upcheck. Bagusnya di mana ya lihat ya, biar kelihatan semua. Nah, ini produk-produknya Firebase. Nah, yang biasa kita pakai itu Firestore. Firestore, lalu ada cloud storage. Nah, cloud storage sama nih, yang kayak assets tadi, tempat naruh resource ya. Foto-foto nih taruh di sini nih, video-video taruh di sini. Biar aplikasi aplikasi kalian gak gemuk, taruhnya di cloud. Jadi diakses aja gitu lewat internet. Masukinnya lewat Firebase ini, apa? Ya, service dari Firebase. Ini ada authentication juga, ngebantu kalian buat sistem login ya, sistem autentikasi. Nah, di sini juga udah disediain juga si providernya, apa ya sebutannya? Iya, provider sih harusnya. Ya, autentikasi lewat Google, Apple, X, Facebook, GitHub, dan masih banyak lagi. Nah, jadi di sini teman-teman yang belum nyemplung ke back end ya, terus butuh back end di aplikasi kalian, ini kalian bisa gunain si Firebase ini. Tuh, karena servisnya udah banyak banget nih. Jadi kalian nggak perlu bikin back end dari nol. Ini udah tinggal pakai aja. Kalau butuh login, pakai nih authentication. Nah, dia ada email password, phone out nih ngasih ngasih OTP kalau nggak salah ya. Atau pakai Google bisa juga. Nah, di sini ada, nah aman tuh. Dia pakai apa nih? Ya pokoknya security-nya aman lah di sini. Fast implementation. Tuh, jadi eh, hemat, hemat waktu juga. Jadi nggak costnya nggak banyak lah kalau pakai Firebase ini. Dan kayaknya sekarang Firebase itu udah mulai berbayar ya. Tapi nanti kalau untuk belajar sih kayaknya masih bisa. Mau untuk selanjutnya kalau aplikasi kalian mau di deploy, kayak harus pakai yang berbayar. Ini dokumentasinya juga banyak ya. Tinggal pakai aja. Jadi boleh dieksplor nih cara nyambunginnya gimana. Nanti Pak main paket juga teman-teman. Namanya Firebase Core. Nah, nanti kalian masukin ini buat nyambungin si Firebase. Kira-kira begitu. Mungkin kita ngebut ya buat pertemuan selanjutnya. Biar seru kita bikin aplikasi jadi. Jadi dipersiapkan teman-teman. Biar nggak kaget, boleh explore-explore dulu nih. Ini konsolnya tampilannya kayak gini. Memang dalam bentuk digital. Ya gimana? Bocor kali ya. Di sini ada proyek-proyekku ya. Coba lihat di sini. Ini yang aku pakai di sini authentication sama database. Jadi kita itu pakai sign in method provider Google sama Facebook ya.
Jadi masuk aplikasinya lewat Google. Jadi nggak perlu pakai email password lagi, langsung aja lewat Google gitu. Ini ada virtual database-nya untuk apa ya sih? Ini masih belum tadi sih yang jadi apa ya? Coba gudang elektrikal. Nah, di sini storage nih. Ini buat naruh foto pakai si Google Cloud Storage ini. Di sini naruh naruh foto di sini nih. Ini nyambung juga nih ke database. Nah, database nyimpen fotonya di cloud storage. Nah, jadi gitu nanti mungkin kalian dengarnya agak rumit ya sini. Nyambung-nyambung. Nah, jadi kalau untuk foto, untuk file-file dia masuknya ke storage. Jadi di Fair Store database ini dia bentuknya kayak gini, JSON, collection dokumen gitu. Berbeda sama si SQL ya, kira-kira begitu. ML juga kalau kalian mau implement ML di aplikasi kalian ya. Aku belum pernah coba sih. Real time database nih biasanya buat chat. Eh, ada lagi chat ya? Chat pakai apa ya? Oke, kira-kira begitu deh. App hosting, app check. Ya, Bandara udah selesai kayaknya nih buat pertemuan hari ini. Oke, oke, kira-kira begitu teman-teman. Thank you. Ini aku subscribe dulu. Subscribe-nya gimana ya? Thank you teman-teman yang udah hadir. Semoga pertemuan hari ini bisa ngebantu kalian di belajar Flutter development. Semoga semakin semangat belajar mobile development-nya ya. Karena yang dipelajarin di study group ini mungkin baru pengenalan-pengenalannya aja, baru basic-basic. Jadi kalian perlu eh, explore lagi, gali-gali lagi, biar kalian makin jago bikin aplikasi yang kalian inginkan ya. Oke, kira-kira gitu aja teman-teman. Eh, kita sambil ngabuburit ya belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam, Kak. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. melanjutkan Terima kasih, Kak. aktivitas. You, thank you, thank you.